Sebelum mulai videonya, silahkan klik subscribe supaya channel ini makin berkembang. Oke, terima kasih. Kali ini kita kedatangan sepeda listrik merek eksotik ya, dengan kendala ban belakangnya bocor. Jadi ini ban belakangnya masih tubeless. Nanti kita mau cek dengan menggunakan sabun ya. Kita cek dengan menggunakan sabun. Dan ingat, kalau sebelum kita cek harus kita pompa dulu ya, harus kita pompa supaya ada tekanan anginnya. Setelah itu kita cek dengan menggunakan sabun sama busa. Kita cek secara menyeluruh, kita cek memutar ke seluruh bagian ban ya. Oke, secara merata kita periksa, kita putar secara merata ke seluruh bagian ban ya. Setelah seluruhnya kelihatan atau tertutupi oleh sabun, lanjut kita cek bagian yang ada gelembungnya. Dan ternyata yang ada gelembungnya atau yang bocornya itu ada 3 atau lebih ya. Ada 4 titik lubang, yang artinya tidak bisa ditambal ya. Meskipun kalau nanti ditambal biayanya malah lebih banyak. Jadi saya sarankan ke si pemilik sepeda listrik supaya menggantinya dengan ban dalam saja. Dan sekarang yang tadinya mau ditambal tubeless, jadi karena banyak yang bocornya, kita lanjut ke proses pembongkaran atau proses memasukkan ban dalam ya. Jadi ini kita sebelah kanan kita lepaskan semuanya, baut penyangga atau baut yang pijakan untuk kaki ya. Ini kita lepaskan bagian kanannya dulu semuanya ya. Ini baut yang ke besi pijakan itu ada 2. Setelah itu kita buka kuping atau kalau di sini namanya kuping ya. Jadi fungsinya untuk mencegah atau menyetel rantai supaya kencang atau kendornya. Lanjut kita membuka baut as roda belakangnya ya, sebelah kanan kita buka, kita kendorkan saja. Terus kita kendorkan bagian rantainya. Setelah itu lanjut ke sebelah kiri ya, sebelah kiri seperti sebelah kanan. Kita buka dulu bagian pijakan kakinya ya dengan obeng plus. Ingat, tiap sepeda listrik beda-beda, tapi intinya sama. Intinya semua baut itu kita buka, baut inti dari bagian ban belakang ya. Setelah terbuka, kita lanjut buka pada bagian kabel rem ya, kabel rem belakang kita buka karena emang ini nyangkut di bagian ban belakang. Oke, setelah murnya terbuka, lanjut kita tarik kabelnya, terus kita keluarkan dulu sementara. Nah, sekarang saya lagi melepaskan spentil pada bagian dopnya ya. Ini sebelum kita buka seluruh baut sebelah kiri, ini kita cukit dulu. Meskipun tidak ada ban dalamnya, kita cukit supaya pas memasukkan ban dalam kita tidak perlu kita cukit lagi ya. Ini karena bannya itu mudah atau lentur, jadi lanjut kita pakai 2 cukit juga cukup. Oke, setelah 3 cukitan kita sudah semua ya. Nah, setelah tercukit semuanya atau keluar semuanya, lanjut saya periksa dulu bagian ban dalamnya ya. Meskipun ban tubeless atau meskipun lubangnya sedikit, tapi kita cek dulu supaya lebih yakin kalau di dalamnya tidak ada apa-apa. Sekarang lanjut kita buka baut pijakan kaki ya. Ada 2 baut di sini pakai kunci T nomor 10.
Setelah itu kita buka baut penyangga kampas rem ya, yang ada di depan. Bautnya agak panjang, baut sama mur ya. Nah, setelah itu kita buka baut as roda belakang ya. Kita buka saja pakai kunci 22. Kita lepaskan saja baut sama ringnya. Ini kemudian saya periksa lagi bagian ban dalamnya, takut ada benda tajam atau paku atau kawat ya, yang bisa mengakibatkan ban dalamnya bocor lagi. Oke, ini saya lagi mau narik bagian dopnya ya, karena tadinya tubeless jadi dopnya dop tubeless. Ini saya tarik pakai kunci pas 10 ya, dan ini tarik. Kalau pakai kunci pas 10 ini bisa tanpa dipotong atau tidak rusak ya, jadi bisa dipakai lagi nanti. Setelah sudah semua, lanjut kita ke proses pemasangan ban dalamnya ya. Jadi ban dalamnya kita yang merek Pacific ya, yang lumayan bagus. Ingat, sebelum memasukkan ban dalam, bagian dopnya harus mengarah ke sebelah kanan atau bagian sepentil lubangnya ya. Jadi jangan sampai terbalik, nanti pentilnya malah nanti menghadap ke atas, jadi pas proses mompanya jadi susah. Oke, kita masukkan dari sela-sela antara as roda dengan kampas rem ya. Dari sela-sela itu ada rongga lumayan lebar, jadi kita bisa masukkan ban dalamnya ya. Dan untuk info, bagian ban belakang sepeda listrik ini tidak bisa dilepas karena ada kabel penghubung dari dinamo ya. Jadi ada di belakangnya ada dinamo untuk memutar ban belakangnya. Oke, setelah kita memasukkan bagian ban dalamnya, lanjut kita paskan dulu bagian asnya ya. Kita pasang dulu ring as roda belakangnya, ada 2 di dalam. Nah, ini kita pasang dulu bagian mur penyangga antara kampas rem dan ban belakang ya. Jadi mur ini berfungsi untuk supaya bagian ban belakangnya itu tidak maju ataupun mundur ya, tidak bergerak maju dan mundur. Oke, sekalian kita kencangkan saja bautnya pakai kunci T nomor 10 ya. Oke, setelah baut kampas rem belakangnya sudah kencang, lanjut kita ke proses pemasangan ban dalam. Proses memasukkannya kita harus dahulukan untuk bagian dop ya, atau bagian pentil kita dahulukan. Terus kita lihat sebelah kanan ada lubang di velgnya ya, kita masukkan dulu dopnya ke lubang velgnya. Jadi ini untuk menghindari bagian velgnya miring atau terjepit ya, nanti bisa lepas atau copot atau sobek ya. Jadi harus hati-hati. Proses pemasangan ban dalam pada sepeda listrik itu harus hati-hati ya. Oke, setelah pas pada lubang bagian pentilnya, lanjut kita memasukkan seluruh bagian ban dalamnya ya. Ini karena pada bagian ban dalam atau ban sepeda listrik ini lentur, proses memasukkan ban luarnya itu tidak menggunakan cukit ya. Saya cukup pakai 2 tangan juga, tinggal kita tekan kuat-kuat juga nanti kita bisa masuk ya. Yang penting tahu selaknya. Oke, ini setelah setengahnya sudah masuk, lanjut kita putar bagian bawahnya sambil kita tekan, atasnya juga kita tekan ya, supaya masuk dengan rata.
Setelah ban luarnya masuk semua, lanjut kita paskan bagian dop ventilnya supaya lurus, supaya tidak nekuk atau supaya tidak terjepit, untuk mengurangi resiko bocor lagi atau sobek pada bagian dop ya. Ini saya lagi mengarahkan atau menyetel supaya bagian dopnya itu pas di tengah-tengah. Setelah itu lanjut kita pompa aja dulu bannya, nggak apa-apa ya, supaya kita tahu tadi bannya masuk pas ke tengah-tengah atau tidak ya. Nah, setelah dirasa cukup, lanjut kita ke proses pemasangan baut-baut yang tadi ya, yang tadi kita lepaskan. Pertama kita masukkan dulu baut as roda belakangnya ya, sama ringnya jangan lupa. Kemudian kita pasang juga bagian rem belakangnya ya, jangan lupa pasang bagian pernya juga jangan lupa dimasukkan. Tuh, bagian pernya ini jangan sampai kelupaan ya. Nah, lanjut kita putar aja bagian pengunci kabel remnya ya, sambil kita coba rem belakangnya itu sudah ngerem atau belum. Kalau belum, kita kencangkan lagi aja baut yang pakai kunci T14. Kita kencangkan lagi kalau merasa belum pakem ya. Oke, setelah cukup pakem atau sesuai dengan keinginan kita, lanjut ke proses pemasangan semua baut ya, yang sebelah kanan sama sebelah kiri sama aja sama proses awalnya yang tadi ya. Ini yang sebelah kanan, ini saya lagi proses pemasangan semua bautnya ya, cuma nggak saya tampilkan ke kamera soalnya tadi agak susah sebelah kanannya. Oke, perlahan-lahan kita masukkan baut as roda belakang, terus penyangga kaki ada 2, lanjut kita pasang semuanya ya. Sebenarnya proses pembongkaran dan pemasangan ini cukup 10 menit juga cukup ya, tapi karena tadi terkendala ada konsumen lain yang datang atau ada orang yang mau nambal yang lain, jadi cukup lumayan lama untuk satu sepeda listrik ya. Karena ini si pemiliknya itu sepedanya ditinggal, jadi saya lebih memprioritaskan yang ditunggu. Jadi kalau ada yang datang nambal ban yang orangnya nunggu, kita prioritaskan yang itu dulu. Oke, ini saya lagi proses pemasangan pijakan pada bagian sebelah kiri ya, pijakan kaki ya. Ada 2, pakainya mur 10 semua ya. Kita pasang dua-duanya. Nah, kita pakai kunci T10. Kita kencangkan saja, langsung kita kencangkan. Kita kencangkan kedua baut tersebut. Oke, setelah kencang kita lanjut ke pemasangan pengamannya ya. Jadi ada plastik pengamannya di sini supaya kakinya atau yang bonjengnya itu tidak terkena ban ya. Jadi ini ada pengamannya, beda sepeda listrik beda ya. Pada bagian ini cuma aksesoris, biasanya aksesoris bawaan.